Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaki Widanto Putra dengan NPM 24064148883. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas saya yaitu tugas perancang PLTU. Yang pertama ada profile. Jadi saya ngambil kasus di tugas saya ini. eh, saya ngambil kasus untuk tugas saya ini kasus di Kecamatan Elpa Putih, Seram bagian Barat SBB. Ini adalah wilayah 3T di Pulau Seram yang bergantung pada sistem kelistrikan regional Kairatu Piru. Terus buat problemnya, meskipun rasio elektrifikasi di SBB tinggi, Kecamatan Elpa Putih ini kualitas dan keandalan dayanya masih buruk. Dan goal saya pada tugas ini yaitu ya, merancang dan membangun sebuah PLTU yang mampu memenuhi kebutuhan listrik di Kecamatan Elpa Putih. Berikut adalah peta wilayah Kecamatan Elpa Putih. Ini ada wilayah ibu kota Kecamatan Elpa Putih. Terus data penduduk. Nah, untuk data penduduk Kecamatan Elpa Putih saya dapatkan dari BPS, Badan Pusat Statistik. Untuk total keseluruhan badan penduduk untuk total keseluruhan penduduk di Elpa Putih itu ada 5.105. Itu gabungan dari 1 2 3 4 5 6 7 desa atau kelurahan. Dan perhitungannya seperti ini. Jadi buat menghitung daya yang dibutuhkan, pertama-tama yang harus saya punya itu data rumah alias data kakak kartu keluarga gitu. Cuman karena buat desa Elpa Putih ini dia nggak ngasih tahu detail ada berapa kartu keluarga atau ada berapa rumah tangga di sana. Dia cuma ngasih tahu total penduduknya yaitu 5.105 tadi. Jadi saya harus ngitung lagi. Nah, cara ngitungnya gimana? Pertama, saya asumsikan buat rata-rata anggota rumah tangga di sana itu sekitar 3,8 orang. Ini saya ngambil berdasarkan data BPS berapa tahun terakhir. Sebenarnya bisa variasi sih, cuman saya ngambil sekitar 3,8 per orang. 3,8 orang per rumah tangga. Cara ngitungnya itu total penduduk di sana dibagi eh, rata-rata anggota rumah tangga yang tadi udah saya asumsiin yaitu 3,8. Dapat hasil 1.343. Jadi total kira-kira ada 1.343 rumah tangga di sana. Dan buat ngitung dayanya, saya ngasumsiin lagi tiap rumah tadi, tiap eh, kakak, tiap rumah tangga itu kebutuhan dayanya sekitar 450 watt. Ini saya asumsiin dari kan mereka kan rumah subsidi dengan daya rata-rata sekitar 450 watt. Jadi ya udah saya asumsiin 450 watt aja setiap rumah. Terus cara ngitungnya itu gampang, itu daya sama dengan jumlah rumah tangga dikali daya rata-rata rumah tangga. Hasilnya dapat 604.350 watt atau sekitar 0,60435 megawatt. Nah, karena daya listrik yang dibutuhin sebesar 0,6 megawatt, saya ngerancang proyeksi PLTU saya itu 3 megawatt dayanya, terus asumsi efisiensi 80% dan mass flow sebesar 1,5 kilogram per second. Tes diagram. Nah, untuk tes diagram ini wakilin siklus PLTU saya. Untuk capai efisiensi tertinggi, saya memakai tekanan superkritikal itu 10 megapascal dan suhu 550 derajat Celcius di titik 3 alias pas masuk turbin, boiler ke turbin. Setelah itu, daya output PLTU. Nah, perhitungan daya outputnya seperti ini. Ini tuh saya ngitung panas input sebesar 3.323,3 kilojoule dan WNET kerja bersih sebesar 1.445,57 kilojoule per kilogram. Dengan laju alir massa 1,5 kilogram per second dan efisiensi generator 80%, Daya, daya output listrik aktualnya itu dapat 1,73 megawatt. Nah, tapi hasil ini walaupun tidak sesuai dengan rancangan proyek saya tadi yaitu 3 megawatt, ini lebih realistis lah secara termodinamika dibandingin saya tadi. Setelah itu ada analisis thermal tambahan. Ini tuh efisiensi thermal PLTU yang saya rancang itu kan tadi 43,5% ya. Di ini. Nah, di analisis thermal tambahan ini eh, sama saya dapat sesuai perhitungan awal. Jadi ini tuh emang apa ya lebih realistis lah dibanding asumsi saya tadi yang saya rancang 80%.
Dan ini juga sebenarnya udah baik buat PLTU. Dan ini juga udah lebih tinggi daripada PLTD yang ada gitu. Selanjutnya ada 9 komponen. Nah, di sini buat boiler uap atau steam generator, saya memilih FLX water tube boiler karena apa? Karena spesifikasinya eh, mencakup atau memenuhi kriteria dari rancangan PLTU saya ini, yaitu dengan tekanan sekian-sekian, suhu sekian, dan kapasitas uap sekian. Dan turbin uap pun sama saya pilih karena itu. Dan saya milih turbin uap turboset SST 100. Dia up to 8,4 megawatt, sedangkan saya cuma butuh 2,17 megawatt, jadi oke banget. Kondisi inlet 10 megapascal, kondisi exhaust 7.385 kilopascal. Dan yang terakhir ada kondenser uap atau kondenser. Ini tuh dia suhu operasinya 40 derajat Celcius, media pendingin ntar bisa kalau nggak air laut, air sungai. Tugasnya dia ini buat ngilangin panas yang kurang lebih nilainya sekitar 2,82 megawatt. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.